Halo sobat semuanya, jumpa lagi bareng saya di channel Sams Media. Nah, jadi di sini saya mau investasi peer-to-peer lending yang berbasis syariah di aplikasi Dana Syariah. Nah, ini adalah aplikasi peer-to-peer lending syariah dan untuk pendanaannya itu dialokasikan ke proyek atau properti. Nah, di sini PT Syariah ini sudah diawasi oleh OJK ya, teman-teman. Nih, secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan. Faktanya properti adalah urutan pertama dalam 4 besar pendanaan yang menguntungkan. Sudah saatnya memulai pendanaan syariah dengan dana yang terjangkau. Kita langsung aja. Nah, ini dia untuk pendanaannya itu ada di proyek properti. Di sini kamu bisa lihat untuk return atau imbal hasil per tahun itu mencapai 16%, ada 16%, 16%, kebanyakan 16% ya. Tapi sebelumnya itu banyak yang ada 20%, ada yang 18%. Nah, ini sudah nurun teman-teman hingga 16% karena banyak sekali dari teman-teman itu yang pengen investasi peer-to-peer lending, apalagi ini berbasis syariah, jadi banyak juga yang berminat. Langsung aja kita daftar teman-teman ya. Kita klik daftar di sini. Kita klik daftar. Oke, dan di sini untuk daftar sebagai pendanaan atau ini berarti kita juga bisa daftar sebagai penerima pendanaan ya. Nah, sekarang kita klik pendana ini sebagai pendana. Langsung aja kita klik saya telah membaca dan menyetujui. Kita klik daftar ya. Anda belum melakukan aktivasi, silakan cek email untuk melakukan aktivasi akun Anda. Jadi di sini kita buka email teman-teman ya. Nah, di dalam email itu bakalan muncul, nanti bakalan ada kayak link untuk aktivasi. Silakan teman-teman klik saja di situ untuk aktivasi akunnya. Nah, habis itu di sini kita disuruh untuk melengkapi data pendana ya, teman-teman. Di sini ada data pribadi. Kita disuruh untuk tipe pengguna. Ini ada orang atau badan hukum. Karena kita per orang, kita klik orang. Kita disuruh untuk memasukkan nama sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, agama apa, kemudian jenis kelaminnya apa, ada jenis identitas, kita pastinya pilih KTP. Kita masukkan nomor KTP, nama ibu kandung kita, status kawin kita, lalu pendidikan terakhir, pekerjaan apa, bidang pekerjaan apa, kita pilih di sini. Pendapatan per bulan, kemudian sumber dana dari mana, pengalaman kerja, bidang online, ada nomor NPWP kalau ada ya, kalau nggak ada ya udah. Lalu nomor HP, kemudian warga negara, pastinya di sini Indonesia ya. Kemudian domisili negara, ini pastinya Indonesia. Lalu alamat, ini alamat rumah ya, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, kode pos, dan juga nomor rekening, nama pemilik rekening, banknya apa. Lalu ada nama ahli waris juga di sini, NIK ahli waris, kemudian hubungan ahli waris itu apa, kemudian alamat ahli waris, lalu nomor HP ahli waris juga ada, kemudian ada foto diri teman-teman, kemudian ada foto KTP, lalu foto diri pegang KTP. Ini 3 ya, foto pribadi, foto kita sendiri, lalu foto KTP, lalu foto kita pegang KTP. Udah ya, dan ini memang datanya banyak banget ya teman-teman ya. Jadi silakan dimasukkan sesuai teman-teman. Ini karena data pribadi atau biodata pribadi. Oke, di sini saya masukin terlebih dahulu. Oke teman-teman, dan di sini saya sudah ada muncul kayak gini. Ini sudah berubah ya, di bagian portofolio itu ada total aset, dana tersedia, ada imbal hasil diterima, ada penarikan dana. Ini saya nggak tahu kenapa kok langsung kayak gini ya, nggak ada kayak sedang diproses atau gimana gitu. Ini nggak ada teman-teman, jadi langsung kayak gini teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal melakukan top up ya. Kita bakal isi dana di sini di bagian dana tersedia. Kita langsung aja klik tambah dana di bagian sini. Dan di sini ada 2 macam ya. Cuman ada 2 di sini, ada transfer BNI, ada transfer Bank Cimniaga Syariah.
Kita coba pilih yang transfer BNI saja. Oke teman-teman, jadi di sini ada kayak gini, ada top up BNI di sini. Kita langsung aja salin. Ini adalah nomor rekening ya, nomor rekeningnya BNI. Nah di sini saya pakai aplikasi Flip saja biar gratis teman-teman. Kita tempel nomor rekeningnya, kita cek di sini nanti bakal muncul nama kita nih. Ada Dana Syariah, itu nama kita. Selanjutnya kita langsung aja klik lanjut. Kita lanjut. Habis itu di sini kita masukkan nominal ya. Nominalnya terserah aja. Di sini saya mau mencoba 1 juta saja. Kita klik lanjut. Nah, habis itu kita klik lanjut ke metode pembayaran. Di sini saya pakai BRI ya. Nanti enak di sini ada Fintech, ini kita salin. Kita masukin nomor rekeningnya, kita klik lanjutkan. Di sini kita masukin jumlahnya. Kita salin, kita tempel, kita transfer. Oke, di sini biaya adminnya 0 ya, kita transfer. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk total asetnya sudah bertambah. Ini jadi 1 juta, dana tersedia 1 juta. Langsung saja di sini kita melakukan pembelian atau melakukan pendanaan ya di sini. Nah, di sini ternyata untuk imbal hasilnya 17%, 17%, ada 16%, 16%. Dan di sini kamu bisa lihat di bagian durasi proyeknya. Nah, di sini ada durasi proyeknya itu adalah 4 bulan. Habis itu ada yang ada 6 bulan, ada 4 bulan, ada 4 bulan. 8 bulan juga ada, 5 bulan. Terserah sih ya, teman-teman bisa pilih yang teman-teman suka. Karena gini, durasinya kan 4 bulan ya. Ketika sudah 4 bulan nanti, saldo yang teman-teman itu didanain di bagian situ nanti bakal dikembalikan semuanya. Dan per bulannya nanti bakalan mendapatkan imbal hasilnya. Nah, silakan teman-teman itu pilih. Di sini saya pengennya yang sudah hampir, nah ini nih, yang 6 bulan saja di sini itu 91% ya. Kita coba ini 1 hari lagi, teman-teman bisa lihat di sini ada sisa 1 hari lagi. Kalau sudah habis nanti dia nggak bakalan bisa kita beli, teman ya. Nggak bakal bisa kita investasikan di sana. Oke, karena di sini 1 juta, kita coba di yang 1 hari tadi mana ya. Nah, ini yang 91% ya. Terkumpul di sini sudah 91% dan untuk periode atau tenor itu sebulan. Minimum pendanaan adalah 1 juta ya. Dan ini adalah akadnya murabahah. Tiap bulan kita bakal mendapatkan terima imbal hasil. Nah, di sini dana dibutuhkan adalah 650 juta ya. Ini ada di Medan, teman-teman ya, pendanaan proyek properti di Medan. Nah, di sini ada deskripsi. Nah, di sini kamu bisa baca deskripsinya. Nah, ini imbal hasil 21% per tahun setara dengan 130 juta. Oh, ini ada legalitasnya, teman-teman. Tuh ya, ada pemilik PT YI. Apa ini? Dana menghubungkan Dana Syariah. Oke, langsung aja kita pilih, teman-teman. Kita langsung aja pilih pendanaan. Kita tambah 1 ya. Ini kalau 1 berarti 1 juta. Kalau 2 berarti 2 juta kayak gitu ya. Di sini cuman saya cuman punya 1 juta. Kita langsung aja klik danai sekarang. Kayak gini, terima kasih pendanaan Anda sudah berhasil. Tanggal 18 Januari pukul 9. Pendanaan proyek properti di Medan. Total pendanaan 1 juta, kita klik selesai. Selesai, kita klik. Nah, di sini ada kelola pendanaan. Oke, dan di sini ada kayak gini, teman-teman. Ada pendanaan. Ini tanggal pendanaan 18 Januari. Dan sisa periodenya itu, ini sisa periode mulai proyeknya ya. Jadi sehari lagi. Oke, teman-teman. Jadi nanti bakalan saya update untuk per bulannya, nanti kita bakal dapat berapa kalau misalkan kita masukkan 1 juta. Nah, teman-teman itu bisa, ini ada sisa periode ya, 181 hari. Kamu bisa buka di bagian
grup Facebook. Nah, ini ada grupnya teman-teman. Silahkan kamu bisa gabung di Dana Syariah Community Investasi Halal Online. Nah, kamu bisa baca-baca, kamu bisa pelajarin di sini teman-teman untuk masalah terkait di aplikasi Dana Syariah. Saya juga sudah bergabung tentunya dan masih pembelajaran, dan di sini ada yang asetnya itu 50 juta ya di situ ya. Ada yang 100 juta teman. Nah, ini nih, imbal hasilnya bisa mencapai 1 juta nih ya. Siapa sih yang nggak mau imbal hasil sampai 1 juta kayak gitu? Mudah banget, kita tinggal melakukan pendanaan ya kan. Ada yang ketipu. Kebanyakan orang ada yang ketipu di sini. Nah, ketipunya adalah mereka itu tidak menggunakan aplikasi Dana Syariah secara pribadi. Nah, mereka itu diiming-iming dari orang yang kamu boleh atau kamu bisa ikut investasi sama saya di Dana Syariah tuh. Nah, itu kamu titipkan kan. Nah, di situ kamu disuruh untuk transfer ke rekening pribadinya dia. Yaitu adalah investasi yang bodong karena kamu itu investasinya sama orang lain. Jadi kamu silakan pelajarin yang namanya instrumen aplikasi untuk investasi. Silakan kamu pakai sendiri aplikasinya, jangan menitip kepada orang lain. Itu 100% bisa dikatakan 100% bodong ya. Bodong itu ya investasi yang abal-abal lah pokoknya. Banyak kok di sini yang komentar kalau kena tipu ya, kena tipu di penitipan kayak gitu. Ya pokoknya banyak, hampir semuanya kena tipu untuk masalah investasi yang bodong itu dengan cara penitipan kepada orang lain. Jadi silakan pelajarin sendiri aplikasi Dana Syariah, kamu pakai sendiri, kamu investasi sendiri di aplikasinya secara langsung ya. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya, nanti kita bakalan lihat hasilnya kayak gimana. Sampai jumpa di video berikutnya.